warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan guru berbagi ilmu. Kali ini kita akan bahas mengenai cara membuat berita, karena hal ini kadang-kadang kita juga perlu untuk tahu. Sebagai guru kita juga kadang suka memberikan info-info bagus untuk anak-anak, untuk rekan-rekan guru, untuk masyarakat, sehingga untuk belajar membuat berita itu penting juga. Kali ini kita ditemani oleh presenter kita, pemateri kita, Ibu Lin. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum kita dari Ibu Lin Herlina. Nama Ibu lengkapnya Ibu Lin Herlina, tempat lahirkan 1978. Saat ini beliau bekerja sebagai IPA di SMPN 7 Banjarmasin. Riwayat pendidikan beliau, S1-nya beliau pendidikan fisika di UNJ Universitas Negeri Jakarta, dan S2-nya di Unika, Prodi Administrasi Sistem Pendidikan. Saat ini jabatan beliau, jabatan organisasi adalah sebagai Ketua MGMP IPA Kabupaten Ciamis. Masih ya Bu, masih menjabat. Kemudian beliau juga aktif menjadi koresponden tabloid pendidikan Ganesha di Ciamis ya Ibu. Kemudian beliau juga merupakan guru berprestasi Kabupaten Ciamis tahun 2018. Moto beliau dalam hidup ini adalah belajar sepanjang hayat. Barangkali nanti ada yang ingin silaturahmi ke Ibu Lin. Beliau beralamat di Dusun Sindanglaya, RT 07 RW 08, Desa Sindangsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Demikian kurikulum kita supaya kita mengenal lebih dekat presenter kita, pemateri kita. Selanjutnya, tidak sabar lagi kita akan segera mengupas tuntas tentang cara membuat berita. Waktu dan tempat di room ini kami persilahkan. Silakan Ibu Lin. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Aja Ella Nurlaila. Para guru hebat sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebelum salam ya. Yang menjawab salam saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat menjadi guru yang walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita tetap bisa berbuat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita mulai saja materi yang akan saya sampaikan dengan judul cara membuat berita. Memang materi ini materi sederhana, tapi mudah-mudahan dengan sharing pada kesempatan ini bisa menambah wawasan, bahkan semoga bisa menjadi kemampuan yang terus bisa kita kembangkan. Saya memberikan materi ini memang dari sering pengalaman ya. Saya latar belakangnya IPA, fisika gitu ya. Sebetulnya mungkin agak sedikit jauh, tetapi karena kebutuhan akan sosialisasi, publikasi. Terutama saya sekarang berada di sekolah yang notabene adalah sekolah kecil, berada di pelosok gitu. Banyak hal yang perlu masyarakat tahu tentang sekolah kami. Kebetulan di Kabupaten Ciamis itu ada sebuah tabloid yang memang dibaca oleh seluruh guru ya di Kabupaten Ciamis. Maka ini adalah ruang yang tepat untuk bisa mempublikasikan sekolah. Awalnya sekolah sendiri, tapi kemudian berkembang ya menjadi kalau ada kegiatan di luar sekolah dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja. Silakan
Ibu Ella minta tolong PowerPoint-nya ditampilkan. Bentar. Sudah ada, Bu? Sudah muncul, Ibu? Udah muncul. Sebagai Ya. seorang guru, kita memang dituntut praktis dan sebagainya. Nah, khusus di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat berita. Lanjut saja di halaman ketiga, Ibu. Pengertian berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai tersajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, ini menurut Wikipedia. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa arti berita adalah suatu laporan informasi fakta terbaru dan penting mengenai peristiwa terkini yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, media online, dan berbagai media lainnya. Jadi titik berat berita itu adalah informasi yang baru, ya, kemudian penting untuk diketahui masyarakat. Unsur-unsur berita ini sudah tidak asing lagi, semua sebetulnya tidak hanya berita ya, tapi sumbernya dari sini semua, perumusan 5W1H. Baik berita, artikel, ataupun kalau kita sekedar menulis postingan di Facebook ya, atau di media sosial lainnya, ini kan untuk memenuhi rasa keingintahuan manusia atau orang lain terhadap apa yang kita sampaikan, kita harus memenuhi ini. Kalau tidak, misalkan kita posting sesuatu di hanya foto saja, di komen itu, ini apa sih? Di mana kejadiannya? Itu yang meninggal siapa? Misalkan kita cuma nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kan penasaran siapa sih yang meninggal? Terus kenapa? Meninggalnya karena apa? Sakit atau apa gitu. Nah, 5W1H itu tadi untuk memenuhi rasa keingintahuan secara umum pada manusia. 5W-nya itu adalah what, apa yang terjadi dalam suatu peristiwa. Peristiwa, apakah ada lomba guru berprestasi, apakah ada pelatihan seperti ini PKO, apakah ada peringatan hari kemerdekaan ya, what peristiwanya apa. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Apakah siswa, guru, pejabat? Yang jelas ini orang gitu ya, orang atau mungkin ya makhluk hidup lain juga boleh kalau itu menjadi fokus. Kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi? Tempat, lokasi ya. Kemudian when, kapan peristiwanya? Kemarin, hari ini, tanggal, biasanya menyebutkan tanggal, ya, jam, dan seterusnya. Kemudian why, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kronologisnya, atau tema, kegiatan, 5W. Kemudian 1H, how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, inilah pengembangan dari peristiwa yang akan kita sampaikan, cerita lebih panjang gitu ya. Bagaimana proses terjadi peristiwa atau apa sih yang menyebabkan hal ini perlu kita sampaikan kepada halayak ramai. Itu 5W1H. Jadi ini sudah rumusan ya. Selanjutnya untuk berita yang baik, ciri-ciri berita yang baik diantaranya pertama, suatu berita berisi informasi aktual dan terkini yang dianggap bermanfaat bagi halayak umum.
Misalkan kita di dunia pendidikan saat ini sedang PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, masyarakat mungkin ya PJJ itu modelnya seperti apa yang cocok di satu daerah dengan daerah lain tentu yang berbeda gitu. Seperti di saya kan kendalanya tidak ada sinyal, yang memiliki HP juga cuma beberapa misalkan itu. Kemudian isi berita dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dalam penyajiannya membutuhkan teknik penyampaian tersendiri. Kemudian informasi yang disampaikan dalam berita sesuai fakta sehingga publik dapat mempercayainya. Jadi harus sesuai fakta. Kita sebagai penyampai berita atau biasanya wartawan gitu ya disebutnya, itu harus menyajikan berita berdasarkan fakta, jangan berita bohong gitu, hoax. Sekarang banyak ya beredar gitu berita-berita hoax yang tujuannya hanya untuk memecah belah dan lain sebagainya. Kemudian isi berita yang disampaikan harus jelas, menggunakan kalimat yang sederhana atau mudah dimengerti. Bahasa efektif, apalagi berkait dengan kalau di media cetak itu ada kolom ya yang disediakan. Biasanya ya tergantung media apa yang memuat berita kita, ada aturannya. Bisa jumlah kata ya atau jumlah halaman, disesuaikan dengan kolom yang disediakan. Itu Bapak Ibu materi utamanya sebegitu pendeknya gitu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi saya tampilkan contoh berita yang sudah saya pernah buat, kemudian sudah dimuat juga di media, terutama di tabloid Ganesha ya. Baik, sambil menunggu share screen-nya muncul. Kalau bagi saya sebagai guru ya, awalnya menulis berita itu adalah sekedar hobi. Karena kalau dilihat dari sejarah lagi, dulu saya mengajar di SMA, Bapak Ibu, saya mengajarnya TIK. Padahal latar belakang pendidikan saya adalah fisika. Tetapi sebagai guru yang masih muda gitu ya, ada pelajaran komputer baru di sekolah, belum ada guru yang bersedia. Kemudian jumlah jam saya juga sedikit. Saya waktu itu menyanggupi menjadi guru TIK. Nah, saat menjadi guru TIK, itulah saya dituntut untuk mampu memberikan contoh. Di antaranya ada materi membuat email gitu kan. Saya harus beri contoh apa sih manfaat email. Nah, di antaranya adalah untuk mengirimkan berita ke media. Sekarang ini jadi tidak sulit gitu ya untuk mengirim berita ke media, baik media cetak ataupun media online. Baik, ini sudah muncul Bapak Ibu. Saya ini contoh yang berita yang saya buat. Judulnya cukup panjang ini. Tapi kadang kalau tulisan saya tetap ada editing dari tim redaksi. Ini ya, tim redaksinya ada editing. Tapi untuk yang ini nanti saya tunjukkan yang dimuatnya judulnya menjadi seperti apa. Ini tampilan asli dari berita yang saya buat. Tantan Sutandi Nugraha, juara Olimpiade Guru Nasional sampai kedua kalinya, namun sepi apresiasi. Nah, ini berita ini fakta. Dan saya sebagai koresponden ya, sebenarnya ya sama saja dengan wartawan, cuman kalau wartawan terikat kontrak, harus kewajiban untuk menulis berita. Kalau saya koresponden ya semaunya kita aja gitu. Kalau ada mau nulis, kalau tidak ya tidak. Kalau nulis ada rupiahnya, kalau tidak ya tidak gitu. Ini teman saya ini juga ketua MGMP Matematika.
Kak Tantan ini sudah 2 kali menjadi juara 1 Olimpiade Guru Nasional tahun 2015, 2000 terbaru ini 2019. Nah, saya lihat kayaknya di media belum ada yang memuat nih. Saya telepon Pak Tantan, saya naikkan berita ya. Oh, iya, dengan senang hati Pak Tantan. Pertama, salah satu menuliskan berita itu adalah menyenangkan hati orang ya, Bapak Ibu. Senang kalau ada yang meliput gitu ya, dan gratis untuk yang diliput. Kadang kan wartawan juga image-nya kalau di sekolah jelek ya, Bapak Ibu. Dikenalnya dengan orang yang suka minta uang gitu ya, terus mencari-cari kesalahan. Nah, saya satu sisi juga ingin mengubah bahwa wartawan itu adalah mitra gitu ya, untuk mempublikasikan kegiatan yang positif. Saya sebagai seorang pendidik tentu ya berkaitan dengan pendidikan. Baik, kita lanjut. Dengan 5W1H tadi, Bapak Ibu, kita lihat ya di sini. Karena saya sudah beri tanda kuning ya. Sebetulnya 5W1H itu, yang 5W itu mau ditempatkan yang mana saja dulu boleh ya, mau waktu, mau tempat, mau orangnya, mau tema kegiatan atau apa, bebas saja kalau saya. Cuma ada yang disebut teras berita juga, biasanya untuk memudahkan tim redaksi mengedit gitu ya, disesuaikan dengan kolom. Ada bagian yang dibuang, itu bagian bawah atau bagian atas. Jadi yang penting-pentingnya kalau saya tulis di atas dulu, jadi bawahnya kalau mau diringkas oleh tim redaksi ya silakan, gitu, tidak mempengaruhi secara utuh berita yang kita sampaikan. Baik, ini saya membuat berita yang ini. Ganesha berkesempatan berbincang dengan Tantan Sutandi Nugraha. Berarti di awal saya menuliskan siapa yang menjadi fokus berita. Kemudian berikutnya guru matematika SMP 2 Ciamis, juara 1 Olimpiade Guru Nasional. Berarti ini award-nya dia. Kenapa dia diberitakan? Karena dia orang yang hebat gitu ya, sebagai guru yang berprestasi. Kemudian di sini kita mainkan why dan yang how itu. Di sini ya kita ceritakan OGN itu apa. Mungkin ada kalau yang bukan guru tidak tahu apa itu OGN. Kemudian berikutnya di sini ada tanggal pelaksanaan. Berarti itu when ya, kapan. OGN tahun 2019, pelaksanaannya 29 April sampai 3 Mei. Kemudian disambung dengan di mana pelaksanaannya, where. Kita bicara where, tempat. Ya. Kemudian itu 5W sudah terpenuhi. Tantan hu-nya juara 1 Olimpiade itu award-nya. Kemudian tahun 2015, 2019, kemudian tanggal pelaksanaan tadi adalah when, kemudian di Hotel Aston adalah where ya, why-nya tadi juara 1 Olimpiade ya, Pak Tantan guru Ciamis gitu ya. Kemudian ya berikutnya yang berpanjang-panjang ini penjelasannya. Kemudian di situ saya menyisipkan ada pesan ya, saya sebagai wartawan, karena ini juga hasil dari wawancara langsung fakta bahwa di tingkat nasional belum mendapat penghargaan, tetapi pada saat itu di Kabupaten Ciamis beliau belum mendapat apresiasi, yang mungkin minimal pun belum gitu. Nah, setelah saya tayangkan berita ini, setelah naik cetak, katanya Pak Tantan ditelepon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Kemudian pada saat upacara beliau diundang untuk mendapatkan penghargaan gitu. Jadi berita yang saya buat ini selain menyampaikan informasi bahwa Pak Tantan itu juara 1 2 periode lagi, dua kali gitu ya. Kemudian menyentuh pihak-pihak berwenang untuk
melakukan hal yang semestinya, yang sebelumnya mungkin belum sempat gitu ya, belum sempat diberikan penghargaan kepada petantang ini. Nah, kemudian di situ juga ada pesan. Nah, ini mungkin sisipan ya dari wartawan untuk menyemangati. Di sini saya katakan agar potensi guru untuk berprestasi terus berkembang. Proses kunci ada pada pemilihan peserta di tingkat kabupaten. Nah, ini untuk mengetuk mungkin ya para megang kebijakan di Dinas Pendidikan dalam seleksi itu lebih kebiar, mungkin kemudian ada reward lah gitu ya untuk menyemangati. Nah, itu satu contoh berita yang saya buat. 5W1H itu ada terpenuhi di situ. Yang contoh beritanya nggak bisa tampil lagi Bu. Yang kedua Bu, coba. Di halaman 6 tadi. Tadi kembali ya bahwa wartawan atau penyampai berita harus fakta. Jadi ketika dikonfirmasi apa yang kita sampaikan itu betul adanya. Pernah ya kejadian ada berita di juga mungkin ya, waktu itu ada wartawan mengatakan menurut atau Bapak Anu disebut namanya, jabatannya mengatakan sebagai berikut. Tapi kemudian saya tahu gitu ya cerita dari teman wartawan lain, Pak itu menegur, saya nggak mengatakan seperti itu katanya, kok dimuat di berita seperti itu. Nah, kita sebagai wartawan itu perlu dokumentasi juga saat kita misalkan melakukan wawancara, kita rekam gitu ya, punya rekaman. Jadi apa yang dikatakan oleh pejabat ini ya, kita memang fakta gitu, atau apa yang beliau sampaikan itu memang itu gitu, bukan rekaan kita sendiri sebagai wartawan. Karena kalau di televisi juga pernah ya ada pejabat waktu dikonfirmasi, Bapak kemarin mengatakan ini, enggak gitu, padahal berita itu sudah tersebar secara luas gitu ya. Nah, ini apakah yang bohong itu adalah narasumber yang diberitakan atau wartawannya gitu. Nah, kalau wartawannya punya yang lengkap berupa rekaman atau video gitu, nah ini kan bisa dibantah bahwa wartawan tidak bohong. Yang bohong berarti siapa kalau ternyata beliau membantah seperti itu ya. Jadi terutama untuk orang-orang penting yang mungkin nanti dianggap mencemarkan nama baik atau apa, kita punya dokumentasi. Waktunya Bu, habis Bu. Iya. Mungkin ya saya tampilkan satu contoh saja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya mudah sekali membuat berita 5W1H. Mau where-nya dulu, mau what-nya dulu, mau apanya dulu yang di depan silakan. Yang penting 5W1H itu terpenuhi. Dan yang mungkin yang membuat lebih menarik ada di how, bagaimana kita menyajikan berita supaya menarik dan informatif. Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Tapi satu hal lagi ya, kita harus memahami juga media yang kita pilih untuk mengirimkan berita ini, karena ada aturan-aturan khusus yang mungkin berbeda dari satu media ke media yang lain. Kalau untuk tabloid Ganesha itu tabloid mingguan ya. Nah, jadi sedikit lebih luas bahasannya supaya tidak hanya sekedar tahu peristiwa apa itu, kapan, di mana, tapi ada muatan tadi ya, ada muatan, ada pesan yang bisa disampaikan, sehingga walaupun sudah kegiatan itu berlalu beberapa hari yang lalu atau seminggu gitu ya, tapi kita masih bisa memetik, atau masyarakat yang membaca berita itu masih mendapat manfaat dari apa yang dibaca. Kemudian ditambah lagi foto, biasanya didukung oleh foto. Kalau di tabloid ya ada, kalau berita koran kan ada juga hanya tulisan, nggak ada foto. Nah, ini foto juga fotonya yang jelas mewakili isi dari berita yang kita buat.
Kemudian yang lain-lain sebagai tambahan ya tentu penggunaan EYD bahasa Indonesia yang sesuai, baik dan benar. Jangan pernah salah menuliskan nama, jabatan, kemudian tempat gitu ya, karena ini akan ya kadang apalagi nama ya agak berbuntut panjang gitu ya, salah nulis bisa ya orang yang diberitakan bisa tersinggung. Mungkin itu Bapak Ibu silakan nah ini yang berita-berita yang dimuat ya Pak Tantan itu di headline-nya di cover depan, tapi beritanya saya mencari ini lagi yang ditulis di medianya. Nah ini beberapa contoh media berita yang sudah saya buat yang dimuat oleh Vanessa. Kemudian ini juga di belakangnya ada opini berbeda dengan berita ya. Kalau berita itu hanya sebagai penyampai kita, jadi memberitakan orang lain, tapi kita pengamatan gitu ya, kita yang menggali, mencari tahu. Tapi kalau opini adalah betul-betul pendapat diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan apa yang kita tulis, tanggung jawab kita sendiri. Kalau wartawan kan ada, kalau memang apa yang kita beritakan kontroversi tidak ke wartawannya, tapi kepada siapa yang diberitakannya. Kalau opini ya kepada kita sendiri. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, Bapak Ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak moderator, Ibu moderator, enggak? Ya, silakan Bu Ella dibantu untuk saya jawabnya. Halo Bu Ella. Halo, ada yang bertanya? terima kasih Ibu Lin. Sangat bermanfaat materinya Ibu. Saya sebagai guru juga sangat tertarik ingin mencoba menulis berita, tapi kadang banyak kendala gitu. Mangga silakan untuk para partisipan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke Ibu Lin mumpung ada waktu. Mangga. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin ada Raise hand atau buat? pertanyaan. Ada yang raise hand dari Ibu atau Bapak ya? Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Turunkan aja. Ibu Endang. Halo. Pak Endang. Ibu Endang. Halo. Ibu Endang, silakan. sepertinya Ibu Endang Susilawati, silakan Ibu. Sudah dibuka. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mangga Ibu langsung ke Ibu Lin. Nah, ya. Cuman ini mungkin ada beberapa, kalau menulis memang kita mungkin bisa semua, tapi trik dari Ibu Lilin sendiri untuk bisa lolos dimuat di beberapa media itu seperti apa? Pertama kita lihat aturan ya, biasanya ada kolom, kalau ada khusus ini ada aturannya di bawah rubrik kasih gitu ya. Menerima berita dengan panjang halaman sekian, hurufnya apa gitu ya. Pertama itu dulu. Kemudian yang kedua ya tulisan kita menarik gitu, atau tadi sesuai dengan yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian kita lihat-lihat juga di media itu, kalau kita tertuju pada satu media ya, kita lihat tulisan orang seperti apa gitu. Dari situ ya, supaya karena kan ada seperti tabloid Ganesha kan pendidikan, kita mungkin tidak, kalau yang kriminal nggak akan masuk di situ gitu. Kalau yang misalkan ya, jadi ada tabloid itu punya ini sendiri gitu ya,
dia berkaitan dengan tema khusus, apakah berkaitan dengan pendidikan, dan wisata dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan itu. Jadi kita cari media yang cocok dengan apa yang kita tulis. Itu kemudian saat pengiriman juga supaya aman dari virus, saya pakainya RTF ininya, di save as-nya RTF. Nah ini juga dari rekan wartawan yang lain itu, sehingga tulisan kita tidak ini di jalan gitu kan, kadang yang tidak pakai antivirus atau apa, tulisan kita nanti sampai ke sana tidak terbaca. Mungkin itu jadi kita pelajari media mana yang kita tuju gitu, media mana kita pelajari seperti itu ya, tulisan kita disesuaikan dengan maunya media. Demikian. Terima kasih Bu Lilin. Sudah cukup Ibu. Bu Endang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Sudah cukup untuk Ibu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau request? Ibu Ya. Weti. Ibu Weti. Waalaikumsalam. Dosen kok. Sih. Ibu Weti, mangga dari Bandung ya Bu Weti. Iya. Mangga Bu Weti, ada Ibu Lin di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau nanya Bu, bagaimana ya kalau saya tuh biasa nulis tulisan di Facebook ya, SW, status WA gitu, kayaknya udah biasa banget. Tapi pada saat saya mengetahui sesuatu, saya pengen meluapkan itu, pengen menulis yang tulisan gitu, kayaknya kok susah gitu ya Bu ya, takut apakah ini menyinggung orang lain atau gimana gitu Bu. Jadi kata-kata yang dipilih itu emang itu udah bakat kali ya Bu ya, udah apa sesuai dengan hati kita ditulis atau gimana ya Bu ya. Jadi saya takut kalau saya mau nulis, takutnya banyak orang nih yang komen negatif, itu terlalu takut gitu. Caranya gimana saya berani seperti Ibu gitu. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya kalau berita, misalnya deskripsi maksudnya ya, paparan. Jadi seperti kita bercerita saja kepada orang lain gitu. Paparan, menjelaskan yang membuat tersinggung ya mungkin disampaikan dengan cara yang baik seperti tadi ya, ketika Pak Tantan belum mendapat apresiasi gitu ya dari Dinas Pendidikan atau apa, itu kan tidak langsung, tapi ada di inilah bahasanya, tapi dan memang fakta gitu. Jadi kembali kepada kalau itu fakta dan memang terjadi seperti itu, saya rasa tidak menjadi masalah gitu. Kemudian saya kan orang fisika ya, saya sebenarnya bahasanya lugas, jadi bukan bahasa bersayap. Saya juga menulis cerpen gitu, tapi cerpen lempeng gitu ya. Ya paparan saja, seperti kita bercerita saja kepada orang lain itu. Peristiwanya apa, di mana, kapan, kronologisnya bagaimana gitu. Tapi ini jam terbang ya, biasanya semakin sering kita membuat tulisan, semakin mudah Bu. Dalam satu kali duduk, saya bisa jadi membuat berita, apalagi kalau memang saya mengalami langsung kegiatannya. Misalkan ada pelatihan seperti ini ya, PKO, berapa jumlah peserta, siapa saja yang menjadi pelatihnya, instruktur, ya kemudian kegiatannya dari tanggal berapa sampai berapa gitu. Nah, saya juga sering sih sekedar untuk ini menulis di Facebook itu ya seperti itu berita sebetulnya gitu, tapi kadang tidak sempat ke tabloidkan gitu ya, tapi saya masih menulis berita walaupun hanya di Facebook. Dan kadang para pengawas, atasan kita gitu ya, kepala dinas juga membaca status kita, oh iya ya ada kegiatan gitu. Kadang ada dari wartawan, tolong kirimkan berita itu yang katanya di Facebook itu, kadang begitu Bu. Gitu.
Iya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan jadi berani insya Allah. Dan Terima kasih, sebagai Bu Ella. Terima kasih, Bu Lilin. dokumentasi kita sendiri sebetulnya. Jadi kan kadang kalau kita untuk kenaikan pangkat atau apa, ada sertifikat ya Bu ya, ada sertifikat, kemudian ada laporan kegiatan. Nah sebetulnya berita itu juga berupa laporan kegiatan Bu, kan pelatihan, kita punya sertifikat PKO misalkan ini, kan kapan gitu ya, di mana kegiatannya, siapa narasumbernya, itu di laporan itu ada, yaitu berita juga gitu. Nah, intinya butuh banyak keberanian ya Bu Eti. Ya, Hanya dan kita memulai. kadang-kadang banyak takutnya. Ya, sebetulnya semua bisa, cuman ya tertarik atau tidaknya untuk menulis dan mau memulai itu yang Iya, itu yang Jadi- berat Bu. Memulai itu yang berat. ya betul. Oke, ada lagi Bu. Ini banyak sekali yang tertarik sepertinya. Nanti setelah ini baca chat dulu pertanyaan di chat. Tapi ini ada satu lagi nih sudah standby dari tadi Ibu Ai. Ibu Ai Roiha, apa kabar? Mangga Bu, langsung ke Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu Lilin. Bu. Ya, untuk semuanya. Gini, saya mau tanya. Halo? Ya. Halo? Saya mau tanya, gini, saya suka nulis-nulis. Memang 5W1H-nya itu ada ya. Tapi bahasa yang saya pakai itu sepertinya gimana ya? Sepertinya saya sendiri merasanya datar gitu. Gimana tuh untuk biar menarik gitu. Apa? Iya. Nah gitu, gimana biar Rasanya datar saja katanya. Kita bagian mana sih yang menarik? Kenapa alasan kita untuk membuat berita itu? Kenapa sih hanya membuat berita gitu kan? Ada keunikan di situ. Ada keunikan. Kemudian kita menyampaikannya gimana ya? Kalau keluar dari hati gimana sih? Kalau kita misalkan merasa takjub dengan sesuatu, gitu kan? Apa ya? Ya diinikan dengan kata-kata. Misalkan itu saya punya murid yang mirip Daus Mini gitu ya, ketika ketemu kan, hai, kok kayak anak kecil gitu, padahal umurnya kan udah masuk SMP 12-13 tahun ya, tapi kecil sekali. Itu kan sesuatu yang unik. Memang peristiwanya unik dulu gitu, peristiwanya memang istimewa atau menurut kita istimewa gitu. Ada yang seperti biasa-biasa, tetapi ketika kita sajikan dengan kita ambil fokus gitu, sudut pandang yang bagus ya, jadi menarik. Misalkan gini, karya wisata itu kegiatan yang biasa ya, rutin tahunan di sekolah kita. Tapi saya juga ini setiap tahun saya membuat berita tentang karya wisata itu. Satu ketika saya bidik, ketika kok ada anak yang berani berbicara dengan turis gitu ya, bahasa Inggris. Nah saya itu menjadi fokus, anak mau berbicara dengan turis. Terus sisi lain, di berita yang lain waktu itu ada Solelot Om gitu ya. Saya membidik itu, jadi yang berpapasan itu kan saling menyapa dengan menggunakan klaksonnya, itu menjadi bidikan. Jadi ya ada satu sudut pandang atau satu fokus gitu ya, satu fokus yang membuat ada hal yang berbeda, padahal kegiatannya dengan orang lain sama gitu. Mungkin itu Bu ya, untuk kita membahasakan dengan menarik atau tidak ya itu tadi dirasa sendiri ya. Kalau orang membaca ini biasa, kita sendiri yang membuat berita merasa biasa ya, sama orang lain juga mungkin seperti itu. Mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih Ibu Lin. Gimana Bu Ai? Misalkan Bu Ai. coba Bu Ella tayangkan yang halaman 11 Bu. Oke, saya rasa cukup ya Ibu Ai. Nanti bisa kontak langsung di narahubungnya ada. Kalau masih penasaran bisa langsung menghubungi Bu Lin. Waktunya tinggal 6 menit lagi Bu Lin, tapi ini ada dari tadi saya
ambil aja pertanyaan dari Pak Suwarno. Ini pertama kali masuk, Pak Suwarno sangat rajin. Ini Bu Lin, saya mau tanya tapi di luar konteks, bagaimana mekanisme majalah Ganesha bisa dibaca oleh seluruh guru di Ciamis? Bagaimana tips dan triknya? Terima kasih. Ini dari Pak Suwarno, Bu. Pak Suwarno ada di sini kayak? Ya, baik. Ini kalau di Ciamis ini menjadi tabloid wajib ya. Jadi ini melalui Dinas Pendidikan, kemudian setiap sekolah harus itu berlangganan. Jadi lembaga minimal untuk lembaga. Jadi satu sekolah satu gitu ya, berlangganan. Tapi kemudian saya sebagai pribadi saya berlangganan pribadi. Jadi tidak hanya numpang di sekolah gitu ya, saya membaca sendiri karena saya berlangganan sendiri. Nah sehingga ini menyeluruh gitu, semua sekolah menerima ini. Itu Pak. Ya. Jadi diwajibkan. Ini kan diwajibkan, tapi tidak ada yang protes. Jadi ini dari lembaga. Kan memang di BOS itu kan ada ya, harus pengeluaran itu. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih kepada semua semoga kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf mohon maaf atas segala kesalahan teknis dan lain sebagainya karena kami masih belajar. Ya, terima kasih Bu Lin, sampai lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke host. Silakan Pak Jun. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi berkah Bu ya buat Bu Lilin sebagai pemateri, kemudian Bella sebagai moderator. Ya mungkin itu saja untuk acara hari ini. Semoga menjadi tambah ilmu, karena pada dasarnya membuat sebuah berita itu kadang-kadang mudah diucapkan, tapi yang jadi masalah itu menulisnya bingung berawal dari mana. Mudah-mudahan dengan hal yang seperti ini dalam membuat sebuah berita kita harus memperhatikan aktual, manfaatnya, kemudian faktanya, dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara tata aturan berita sehingga dipublikasikan dengan aman dan nyaman. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Saya sebagai host, kemudian Bu Lili sebagai pemateri, Bu Ella, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Jangan lupa untuk mengisi absennya yang belum, ya. Silahkan diisi. Kalau misalkan masih error nanti silahkan dikontak ke, nanti itu di chat juga ada, di grup ada. Kalau misalkan belum berlink nanti bisa dikontak. Mungkin itu saja. Terima kasih.